Kerinduan yang teramat dalam terhadap anak tercinta, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Galih Ginanjar kepada King Faz. Secara jantan, Galih Ginanjar mengatakan bahwa di masa lalu dirinya telah melakukan sebuah kesalahan yang mana telah banyak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Dan ketika telah membuat permintaan maaf, Galih Ginanjar pun merasa lega. Maka inilah jeritan hati Galih Ginanjar agar harapannya untuk dapat bertemu dengan King Faz dapat terjadi. Jadi gini, pada saat aku masuk, itu aku nggak pernah berpikir, dan itu selalu di pikiran aku kalau aku nggak salah. Gue nggak salah. Kenapa sih nggak salah? Karena banyak banget kasus yang lain yang lebih parah, kok mereka nggak dapat hukuman, ya kan? Tapi ternyata di situ menyadarkan kalau Allah itu ngasih aku hukuman ini apa yang berubah. Karena kalau misalnya aku tidak berubah pada saat itu mungkin, ataupun aku tidak dihukum pada saat itu, mungkin sampai sekarang aku masih menjadi pribadi yang suka ngomongin orang di media. Apalagi pada saat itu adalah mantan istri ya, ibu dari anak aku. Nah di situ, di dalam itu aku mulai menyadari, aku mulai berpikir, oh iya ya, ternyata ini adalah hukuman dari apa yang telah aku perbuat kemarin-kemarin. Dari omongan aku terhadap anak aku pada saat itu yang harus ketemu, harus tes DNA lah. Karena pada saat itu benar-benar akunya lagi emosi. Terus juga yang aku ngomongin hal-hal yang lain yang menyinggung lah. Nah di situ aku mulai berpikir, mulai sadar. Di situ juga mulai mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa. Akhirnya di situ mulai sebuah kedewasaan menurut aku ya. Dan dengan mengungkapkan rasa bersalah, dengan mengungkapkan kemarin permintaan maaf, itu jauh lebih lega. Karena apa? Karena pada saat itu gengsi aku tinggi untuk mengakui apapun pada sebelum aku masuk ya. Nah begitu aku keluar, aku kemukakan pada vlog Kris Hatta, terus juga di acara-acara yang lain, itu justru lebih lega gitu. Lebih leganya di mana ya, semoga dengan apa yang aku utarakan, aku ungkapkan, menggugah hati dari mereka ya, untuk segera mempertemukan aku dengan Faz. Karena apa? Karena bukannya aku nggak mau tiba-tiba datang ke rumah, tapi aku berpikir gue nggak mau nih nyakitin perasaan anak gue lagi. Aku berpikir gue nggak mau nih nyakitin perasaan anak gue lagi. Yang pertama. Yang kedua, gue nggak mau nih bebanin psikologis anak gue. Tapi kalau seandainya udah diizinkan, berarti kan baik dari Virus ataupun Sony udah berbicara dengan Faz. Nah ini Dedi mau ketemu, udah siap belum ketemu sama Dedi? Kalau anaknya sudah siap, mungkin mereka udah ngasih izin ke aku untuk ketemu. Nah kalau aku langsung selonong boy ke rumah itu, kalau menurut aku sih nggak, kasihan. Dan di situ ada sebuah ketakutan juga dari aku, dimana begitu aku nyampe ke sana ditolak sama anak aku sendiri. Mungkin sama Virus sama Sony enggak ya, cuman kalau ditolak sama Faz tuh kan jauh lebih sakit hati dibanding sama mereka gitu. Jadi ya untuk saat ini ya aku akan terus bersabar sampai nggak tahu kapan waktunya, dan aku tetap berdoa, berharap semoga dalam waktu cepat ini aku bisa ketemu. Aku sih udah mengirimkan DM kepada Virus dan Faz ya, karena aku yakin Faz yang megang kan Virus pada saat keluar, terus juga ulang tahun, minta dipertemukan. Dan disitu juga aku mengutarakan permintaan maaf aku kepada Sony, Virus maupun Faz dan keluarga besarnya. Semoga mereka bisa memaafkan aku dan bisa cepat dipertemukan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka, dan aku pun ya tidak mempermasalahkan itu. Wajarnya kenapa? Karena dosa dan perbuatan aku kemarin mungkin sangat menyakitkan buat mereka, dan aku akan tetap sabar menunggu sampai saat ini. Paling ya berdoa, terus juga dari sekarang sedikit-sedikit ngumpulin mainan buat dia. Ada mainan di rumah, ada beberapa biji. Satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Galih Ginanjar terhadap anaknya adalah jika kelak menginjak umur dewasa, pada akhirnya King Faz tidak mau bertemu dengan dirinya, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Galih Ginanjar di masa lalu.
Namun meskipun kerinduan terhadap King Fahz tengah memuncak dan berharap sekali ingin bertemu dengan anak tercintanya, Galih Ginanjar mengatakan saat ini posisinya adalah menunggu dan menantikan suatu saat King Fahz siap dan mau bertemu dengan dirinya. Terus juga dari sekarang sedikit-sedikit ngumpulin mainan buat dia, ada mainan di rumah, ada beberapa biji aku kumpulin, jadi suatu saat nanti ketemu ya itu yang aku serahkan. Kalau lupa ataupun kalau lupa sih aku sih nggak ada masalah ya, aku tinggal ngingetin. Cuman yang aku khawatirin dia nggak mau ketemu karena dia udah besar dan udah bisa mengakses internet, udah bisa ngeliat video kemarin atau berita-berita aku yang kemarin. Nah itu yang sangat aku khawatirkan sih dibanding lupa, karena aku yakin dia masih ingat ke umur 3 tahun sama aku terus. Aku sih lebih sedih ya, karena dari aku sendiri aku menunggu bukannya mau maju gitu. Ya itu tadi, aku takut kalau aku datang langsung. Jadi dalam hal ini tidak ada yang menghalangi aku untuk ketemu, cuman aku ingin anak itu dipersiapkan dan mau ketemu sama aku. Bukannya aku gengsi ataupun aku butuh pengakuan, tapi aku nggak mau merusak mental Fahz itu sendiri. Begitu aku datang tiba-tiba dia kaget ataupun dia tiba-tiba dia shock, tapi dengan dia berbicara dia pengen sama aku, berarti udah nerima dong sosok aku untuk ketemu sama dia. Itu aja sih mas. Nggak ada, karena kan nomor aku juga baru, handphone aku juga nggak ada yang lama kan, jadi BB. Jadi untuk saat ini ya aku nggak ada nomor telepon ke sana, paling cuman mengirimkan DM 2-3 kali. Tapi saat ini sih belum ada tanggap. Kangen sih, kangen gitu kan dengan sosoknya dia, dimana masa keemasan anak itu dari umur 3 sampai 10 itu harusnya kita ada ya, tapi di satu sisi aku nggak ada gitu. Dan aku bangga sama dia karena kemarin seperti gosipin kan, Fahz itu sebenarnya cocoknya jadi anak Malaysia bukan anak Indonesia. Berarti benar-benar orang itu suka sama dia, kagum sama dia, apalagi hafalan Al-Qur'annya sangat lancar sekali. Aku pun tidak bisa selancar itu gitu. Tapi di satu sisi ya ada rasa kangen gitu. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini mereka ngeblend banget, cocok banget. Bahkan netizen bilang kalau ini lebih cocok sebagai ayah kandung dibanding ayah sambung. Aku nggak masalah. Berarti Sony sudah memberikan rasa aman dan rasa kasih sayangnya tulus buat Fahz itu aja. Kalau untuk menggantikan nggak bisa ya, karena aku ayah kandungnya. Tapi Fahz bisa menerima Sony seperti ayah sendiri. Aku pernah satu judul sama dia orangnya baik, friendly gitu kan. Tidak ada yang berubah untuk saat ini. Dan aku pun terakhir ketemu di Trans TV sebuah acara, dia masih welcome. Sebelum pelaporan juga aku sempat minta maaf sama keluarga Virus lewat Sony. Pada saat itu sempat kita ketemu, dia orangnya sih baik dan dia orangnya nggak marah menggebu-gebu. Cuman pada saat itu dia menyadangkan, Gal, ini bahaya banget dan gua nggak bisa ngehandle karena ini udah ranahnya keluarga. Jadi gue cuma bisa menyampaikan apa yang lo omongin sekarang ke keluarga. Tapi dalam hal ini ya kita lihat nanti, ternyata besoknya dilapor. Jika Galih Ginanjar mencurahkan isi hatinya akan kerinduan kepada putra tercintanya, King Fahz, perasaan bahagia kini sedang dirasakan oleh pasangan Rizky Bilar dan Lesti, yang mana kini Lesti tengah hamil muda. Sebagai fans garis keras Leslar, Fitri Karlina mengaku turut berbahagia atas kabar gembira tersebut. Meski kini Rizky Bilar dan Lesti juga tengah dihadapi permasalahan akan dilaporkan oleh Komite Pemuda Jawa Timur, Fitri Karlina pun memberikan support moral kepada Lesti yang sedang hamil agar tabah dan kuat, serta mendoakan agar Lesti sehat terus dan proses kehamilannya diberikan kelancaran. Ya, alhamdulillah, bersyukur banget, aku tuh happy banget. Dan bahwa memang ini yang kita harapkan. Apalagi sekarang kan Dede sudah hamil. Ini aku aja yang sudah 7 tahun menikah itu masih susah, udah pakai ibaratnya dokter mana aja, medis apa segala macam aja masih susah. Dan ini Dede sudah berhasil membangun rumah tangganya, kan ibaratnya
kesempurnaan dalam rumah tangganya kan sebentar lagi terwujud. Ya inilah yang kebahagiaan buat kita semuanya, orang-orang yang sayang kepada Leslar. Ya walaupun sekarang ya aku juga baru taunya setelah pulang ke Indonesia ya, karena emang selama di Amerika banyak juga yang banyak komen apa sih ini, aku nggak tahu ya karena kan lagi fokus di sana. Terus pulang ke sini bilang, ternyata kok nggak pernah posting. Bukan nggak pernah posting emang kesibukan di sana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin secara langsung aku udah ngucapin juga. Dede Lesti juga ngucapin terima kasih Teh gitu supportnya, keluarganya juga aku juga ngucapin semuanya. Ya yang pastinya sabar, kunci dari semuanya adalah sabar, karena yang namanya pohon semakin tinggi akan semakin kencang juga anginnya kayak gitu. Ya apalagi baru dalam berumah tangga, itu pun juga termasuk ujiannya akan banyak juga. Ya satu, sabar dan ikhlas, karena semakin banyak ujian juga ini adalah jalan Tuhan untuk menaikkan derajat kaumnya kayak gitu. Ya gitu kaget aja, sempat shock gitu, karena ya aku ngerasa kalau dari kacamata aku sendiri ya Dede Lesti dan Bang Bilar kan tidak mengganggu kehidupan orang, tidak menyentil ataupun menjadi beban untuk banyak orang. Ya ini kehidupannya mereka lah, ibaratnya mau suka dukanya, mau ada cerita-cerita di dalamnya, bumbu-bumbu di dalamnya, itu ya kehidupan mereka, tidak mengganggu kehidupan orang lain sih kalau menurut aku ya. Kalau ada yang mungkin terganggu ya itu mungkin beda lagi, karena ya apalagi kan dibilangnya sudah nikah siri duluan. Ya wajar-wajar aja sih kalau menurut aku. Kenapa ya? Berarti kan orang tuanya kan ini ya sangat menjaga banget, apalagi udah berdua-duaan di situ kan, apalagi udah usianya juga dua-duanya udah cukup umur kayak gitu. Ya mendingan ya ibaratnya dinikahkan saja dibandingkan menjadi dosa kan gitu buat keduanya. Ya nggak masalah sih kalau menurut aku, ya sah-sah aja. Apalagi zaman sekarang kan banyak juga yang kesana kemari nggak ada ikatan, ya ini kan memang sudah terikat. Feeling sih gitu, feeling. Kalau aku sih sebenarnya feeling udah lama gitu. Cuma memang aku kan orangnya nggak pernah ngurusin orang lain ya gitu. Kan namanya feeling, tapi kalau belum ada konfirmasi dari keluarga kan emang aku nggak mau juga ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan komen, nyindir-nyindir segala macem. Enggak lah, itu bukan aku. Yang penting aku selalu support, doakan yang terbaik buat Dede Lesti dan juga Bang Bilar. Semoga selalu sehat, dilancarkan sampai persalinan. Biar Leslar ada juniornya.